Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Ismatul Zulfa, NIM 20202033, Abdullah Hanif Mutahar, NIM 20202034, dan dengan saya sendiri Diarimi Wibawani Pujiyanti, NIM 20202036, Mila Nur Kamilah, NIM 20202039, Muhimmatun Nadifah, NIM 20202045, dan Karisma Miftahul Jannah, NIM 20202048. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai teori belajar, teori kognitif menurut Gestalt dan Ausubel. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan mengenai poin A, pengertian teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, cogitare, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dan untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. B. Belajar dalam perspektif teori kognitif. Menurut teori kognitif, suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Bagian C. Strategi kognitif. Strategi kognitif mempunyai beberapa bagian lagi, seperti A. Strategi menghafal, rehearsal strategis, B. Strategi elaborasi, C. Strategi pengaturan, organizing strategis, D. Strategi metakognitif, E. Strategi afektif, dan F. Strategi informasi verbal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar Gestalt, teori kognitif. Yang pertama yaitu poin A, pengertian. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai pandangan makna sebagai bentuk atau konfigurasi. Inti dari belajar menurut Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Dan selanjutnya yaitu poin B, belajar menurut Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Sedangkan belajar dengan insight adalah sebagai berikut. A. Insight tergantung dari kemampuan dasar. B. Tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan. C. Insight hanya timbul apabila situasi diatur. D. Insight adalah hal yang harus dicari. E. Belajar dengan insight dapat diulangi. F. Insight dapat digunakan untuk menghadapi situasi baru. Dan untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt. Ada beberapa prinsip dalam belajar menurut teori Gestalt, yaitu A. Teori belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. B. Belajar dimulai dari keseluruhan. Keseluruhan yang menjadi permulaan, baru menuju ke bagian-bagian. Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. C. Individualisasi bagian-bagian dari keseluruhan. D. Individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight.
Memahami sesuatu dapat dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematik dan kemampuan menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respons, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Perilaku memahami. Pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari. Pengertian teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Belajar menurut teori Ausubel. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Selanjutnya C. Faktor-faktor belajar menurut Ausubel. Ada 3 faktor belajar menurut Ausubel, yaitu struktur kognitif, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Adapun syarat-syarat belajar menurut Ausubel ada 2. Materi yang dipelajari harus bermakna secara potensial. 2. Siswa yang akan belajar memiliki minat dan kesiapan untuk belajar. Dan yang terakhir E. Implikasi teori belajar dari Ausubel, yaitu ada 2 implikasi teori belajar. Yang pertama, materi atau bahan ajar yang diterima oleh siswa. Yang kedua, yaitu motivasi intrinsik untuk mendapatkan belajar bermakna bagi siswa. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.